tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di WTC Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Shalom adik-adik. Wow, ketemu lagi dengan adik-adik yang setia, yang rajin, yang sungguh-sungguh. Sudah siapkah kalian beribadah? Pastinya, karena kalian sudah ada di depan TV atau kamera. Dan Kak Ermin yakin kalian sedang menantikan ibadah online WTC Kids sama-sama. Yeay! Oke adik-adik, sekarang semuanya sudah ada di depan kamera. Kita mau siapkan hati kita ya. Berikan sikap yang terbaik, hati yang sungguh-sungguh, semua fokus. Nggak boleh ada yang jalan-jalan selama ibadah. Duduk manis dan duduk tenang. Mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mengingat firman Tuhan serta melakukannya. Siapa yang mau dan siap? Angkat tangannya. Oke, sekarang kita mau berdoa terlebih dulu. Siapkan hati, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk hari ini kami sehat. Kami siap untuk beribadah online di WTC Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuat kami mengerti firman-Mu, Engkau yang membuat kami sungguh-sungguh untuk kami memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Yeay. Wow, senang sekali adik-adik ya. Hari Minggu saatnya kita beribadah. You love me like a friend and help me through. So I will worship you in all I do. So I live my life to show that I know you're everything to me. You're everything to me. You're everything to me. So I live my life to show that I know you're everything to me. You taught us a brand new way
can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Alright. Jesus is amazing. He's incredible. There's no one like him. Jesus does miracles, the impossible. There's no one like him. He's big and strong. So I clap my hands, I sing and dance. He's number one. So I jump up and down to praise him. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. Wow, oh wow, shout wow. Jesus can do anything. He can do it, yes he can. Jesus can do anything. Can do it, yes he can. Jesus can do anything. Ayo adik-adik kita mau tepuk tangan, kita mau memuji Tuhan. Katakan anak Allah. Anak Allah. Yang keras, Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan. Adik-adik kita nyanyi yang keras ya. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Bahkan mati. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti
bersih-bersih. Habis pergi langsung bantu orang rumah untuk bersih-bersih. Hai adik-adik, Kak Ermin lagi bantu orang rumah karena mau ada kedatangan tamu. Kalian biasa bantu-bantu nggak? Oh ya, Kak Ermin taruh dulu ya. Capek adik-adik. Habis tadi dari pergi, terus lihat orang rumah lagi beres-beres. Wah, Kak Ermin ikut beres-beres. Bantu mama, bantu kakak. Karena kita lagi mau ada kedatangan tamu adik-adik. Wow, senang nih adik-adik. Karena mereka itu sayang sama Kak Ermin. Mama, kakak, berharga banget buat kakak. Jadi kalau mereka sedang sibuk, Kak Ermin bantu. Kalau adik-adik gimana? Oh ya, adik-adik semuanya itu juga sangat berharga buat kakak. Tahu kenapa? Karena kalian membuat kakak happy. Kalian adalah teman Kak Ermin. Semakin banyak teman, Kak Ermin semakin happy. Apalagi teman Kak Ermin, adik-adik semua, adik-adik yang jempol, yang rajin, yang sayang Tuhan Yesus, yang menghormati orang tua, wow, yang pintar. Kalian hebat. Kak Ermin respect buat kalian karena kalian setia. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang dua orang perempuan, adik kakak yang sedang kedatangan tamu adik-adik. Nah, biasanya kalau kalian ada tamu atau papa, mama, atau kakak ada tamu, terus kakak kalian lagi capek beres-beres, apakah kalian ikut beres-beres atau tidak? Apakah kalian bantu atau cuek? Coba kalian tanya, siapa yang bantu? Angkat tangan. Wow, siapa yang cuek? Angkat tangan. Oh, ternyata semuanya bantu. Wow, kenapa kalian bantu mereka? Karena mereka saudara kita, orang yang kita hormati. Karena mereka perlu bantuan, mama perlu bantuan, papa perlu bantuan, kita bantu. Kakak perlu bantuan, kita bantu juga adik-adik. Karena mereka adalah saudara kita yang terbaik, keluarga kita yang terbaik. Kita harus hormati mereka bila mereka perlu bantuan. Oke, ceritanya akan kalian dengarkan. Dua orang perempuan yang sedang kedatangan tamu. Siapakah mereka? Depannya M dan M. Siapa yang mau tebak? M dan M. M dan M. M dan M. Ya, kedatangan Tuhan Yesus. Iya, Kak Emil lagi dengar dikit-dikit nih. Maria, Kak, Maria, Marta, Kak. Betul sekali. Oke, adik-adik, siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian, fokus. Dengarkan cerita tentang Maria dan Marta. Nah adik-adik, ketika Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya, tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Betania. Nah, di kota itu Yesus disambut di dalam rumah seorang wanita yang bernama Marta. Marta dan adiknya Maria serta Lazarus adalah sahabat dekat dan pengikut Yesus. Adalah sebuah kehormatan ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka. "Yesus, duduklah di sini. Aku tahu kamu pasti lelah dan lapar setelah seharian berjalan. Makan malam akan segera siap. Nah, ini ada sedikit buah ara dan kismis.
Dan Maria baru saja membawa sebuyung air segar dari sumur. Beritahu saya ya kalau Anda perlu sesuatu. Nah, adik-adik, pada masa itu sangat wajar ketika seorang guru datang, maka para pria akan duduk di kakinya dan mendengarkan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu, Lazarus dan pria-pria lain berkerumun di sekitar Yesus, duduk dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Sementara itu, Maria dan Marta, mereka sibuk di dapur mempersiapkan makanan untuk menjamu Tuhan Yesus. Marta tentunya sudah mengeluarkan semua kemampuannya untuk menyediakan hidangan yang terbaik. Tapi setelah beberapa saat, Maria meninggalkan dapur dan duduk di kaki Yesus, sama seperti para pria yang lain. Nah, ketika hari menjelang sore, Marta semakin sibuk. Dia mencincang, memanggang, merebus, bersih-bersih, mendekorasi, dan mengerjakan tugas satu ke tugas yang lain. Dan ketika suhu di dalam dapur semakin panas, demikian juga emosi Marta. Setelah beberapa saat bekerja di dapur, Maria meninggalkan Marta sendirian bekerja di dapur untuk menyiapkan semua masak makanannya sendiri. Nah, Marta mungkin merasa kewalahan dan pastinya kesal, sehingga akhirnya dia tidak bisa berdiam lagi. Apa dia pikir makan malam akan tersedia dengan sendirinya? Tuhan, semua orang terdiam menatap Marta. Adikku meninggalkan aku sendiri mengerjakan semua pekerjaan. Apakah kamu tidak peduli? Suruhlah dia membantu aku. Semua orang terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Apakah Yesus akan memarahi Marta karena Marta memotong percakapan Yesus? Atau Yesus akan menyuruh Maria bangkit dari duduknya dan membantu kakaknya di dapur? Semua mata dan telinga tertuju kepada apa yang akan Yesus katakan. Yesus menatap Marta dengan penuh kasih dan dengan sabar dia berkata, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan berbagai perkara. Tapi hanya sedikit hal yang dibutuhkan. Sesungguhnya hanya satu hal yang perlu. Maria sudah memilih yang terbaik dan hal itu tidak akan diambil daripadanya. Adik-adik, Tuhan Yesus gak marah loh sama Marta karena memang Marta juga melakukan pekerjaan yang penting dengan menyiapkan makanan. Namun, Marta teralihkan perhatiannya. Dia melupakan bahwa cara yang terbaik untuk menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan adalah dengan cara memberikan waktu dan perhatian buat Tuhan. Nah, apa yang kemudian Marta lakukan? Alkitab memang tidak mencatat apa respon Marta ketika itu. Mungkin saja dia kemudian menyetop semua apa yang dia lakukan, menghentikannya, dan dia duduk untuk beberapa waktu di kaki Tuhan mendengarkan apa yang dia katakan. Karena di kemudian hari kita melihat bahwa Marta adalah seorang wanita yang memiliki iman yang besar bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan saudaranya Lazarus. Dan Marta adalah orang pertama yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Luar biasa bukan? Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah kita hari ini? Nah, Marta memang melakukan banyak hal untuk Tuhan. Namun dia kehilangan hal yang paling penting, yaitu menghabiskan waktu bersama dengan dia. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar adik-adik bahwa cara yang terbaik untuk menunjukkan kepada Yesus bahwa kita mengasihi dia adalah dengan menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita. Bagaimana caranya menghabiskan waktu dengan Tuhan? Kita bisa dengan cara membaca Alkitab atau dengan kita berdoa. Kita bisa berkata-kata, bisa menyampaikan apa saja yang ada dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Lalu kita juga bisa menghabiskan waktu kita dengan mendengarkan lagu puji-pujian atau kita menyembah Tuhan, menyanyi dengan suara kita. Dan kita juga bisa pergi ke tempat yang sunyi dan kita berdoa minta Tuhan hadir bersama dengan kita di tempat itu. Jadi hari ini kita belajar bagaimana kita menghabiskan waktu menunjukkan apa yang penting bagi kita. Jika Yesus adalah orang yang penting bagi kita, maka kita akan memberikan waktu kita dan menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Demikian juga kita bisa menunjukkan kepada orang lain, orang tua kita, teman kita, keluarga kita, bahwa mereka penting dengan cara kita menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Tapi di atas segalanya ingat adik-adik,
kita harus menghabiskan waktu kita, memberikan waktu kita terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita mengerjakan apapun aktivitas dan kegiatan kita. Bye! Gimana adik-adik? Udah dengerin cerita tentang Maria dan Marta? Coba bayangkan kalau seandainya kalian ada di situ adik-adik. Kira-kira kalian pilih mana? Pilih Marta atau pilih Maria? Coba, siapa yang pilih Maria? Wow, banyak ya. Siapa yang pilih Marta? Oh, oke. Yes, adik-adik, kalian sudah bisa memilih. Yang terbaik adalah kalau ada tamu, kita berikan perhatian kita. Kita berikan diri kita untuk ada bersama tamu itu. Perhatian, waktu, kita ajak ngobrol, kita dengerin kalau tamu itu ngajak ngobrol. Ya adik-adik ya, Kak Emin tadi katanya suruh bantu. Kenapa Maria nggak bantu? Adik-adik, kalau tamunya belum datang, boleh itu kalian bantu. Jadi kalian bantu siap-siap tuh. Tapi kalau tamunya sudah datang, kita harus sambut tamu itu dengan baik. Kita harus berikan perhatian yang baik kepada tamu kita. Karena tamu itu adalah istimewa. Karena Tuhan Yesus istimewa buat kita. Seperti kalian istimewa buat Kak Ermin pasti akan peluk kalian kalau kakak ada di situ tuh. Karena kakak sayang sekali dengan kalian. Sama halnya Maria. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Dia pengen dekat sama Tuhan Yesus. Makanya dia kasih waktunya, kasih perhatiannya. Dia dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi Marta melakukan hal yang berbeda adik-adik. Dia sibuk sana sini, dia sibuk di dapur, di ruang makan, ngintip di ruang tamu, lagi di dapur, ruang makan, ke ruang tamu. Dia minta tolong, Maria, Tuhan Yesus, kenapa Maria tidak bantu aku? Padahal Tuhan Yesus, tamu istimewanya sudah datang adik-adik. Adik-adik, dari cerita ini kalian bisa belajar bahwa Tuhan Yesus harus kita berikan perhatian. Mama, papa juga harus kita berikan perhatian. Setiap orang ciptaan Tuhan, gambaran Tuhan Yesus, kita harus berikan perhatian. Jangan cuek ya adik-adik ya. Contoh nih, pulang sekolah. Say hi mom, hi dad kalau ada papa mama di rumah. Jangan langsung pulang, taruh tas, lalu mama aku lapar. Coba sekali-kali cerita, Ma, aku tadi di sekolah seru banget. Ceritanya begini Ma, wah kalian seru. Itu artinya kalian memberikan perhatian buat mama kalian yang sudah menunggu kalian pulang sekolah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di mana kita ada. Di rumah, di kamar, di sekolah, di mana aja Tuhan Yesus ada. Jadi, kalian harus sering-sering nih say, hai Tuhan Yesus, hari ini aku ceria, hari ini aku sukacita. Atau, Tuhan Yesus, hari ini aku sedih. Cerita sama Tuhan Yesus melalui doa. Tuhan Yesus, aku pengen dengar ceritamu. Buka Alkitab, baca firman Tuhan.
kalian menyediakan waktu yang terbaik karena mereka penting buat kalian adik-adik. Mama, papa penting buat kalian. Kakak, adik penting loh. Kalian kalau sendiri nggak ada temen, nggak ada yang tolongin, nggak enak kan? Jadi sediakan waktu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sangat penting buat kita, apalagi Tuhan Yesus. Jangan lupa, say hi pada Tuhan Yesus setiap hari. Dalam doa, baca Alkitab mungkin, atau mendengarkan puji-pujian. Itu berarti kalian sudah memberikan perhatian buat Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Iya. Yuk adik-adik, kita belajar berikan perhatian buat Tuhan Yesus, buat orang-orang di sekitar kita. Karena mereka sangat penting buat kita. Seperti ayat hafalan hari ini. Di Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yuk kita belajar menghormati, respek kepada orang lain. Karena orang lain itu penting buat kita. Seperti kita menghormati hadirat Tuhan, seperti kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, artinya kita pay attention, perhatian sama Tuhan. Maka kita juga harus melakukan buat orang lain, terutama pada keluarga kita, orang sekitar kita, orang atau ibu guru atau teman-teman di sekolah. Mereka penting buat kita, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lukas 6 ayat 31. Yeay, kita sudah selesai beribadah. Saatnya kita mau tutup dalam doa. Ya, ingat ya adik-adik, respect. Kalau kalian mau orang berbuat yang baik, berbuatlah yang baik juga kepada mereka. Lakukan firman Tuhan. Yuk kita mau doa. Semuanya tutup mata. Tirukan Kak Ermin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu dari cerita Maria dan Marta. Kami mau seperti Maria memberikan waktu dan perhatian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Buat mama papa, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengingatkan kami untuk kami selalu melakukan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Udah selesai ibadahnya. Adik-adik, selalu kalian ingatkan bahwa jangan lupa Kids Altar. Wah, seru ya adik-adik yang sudah ikut Kids Altar. Boleh tuh ajak teman-temannya, ajak saudara, tetangga mungkin, atau teman dari jauh untuk ikut Kids Altar. Karena Kids Altar kita lewat Zoom, kita online. Jadi dimanapun, di kota manapun kalian bisa join. Adik-adik yang belum join Kids Altar, segera yuk gabung di Kids Altar bersama kami di WTC Kids. Nah, caranya gimana? Kalian bisa lihat di Instagram WTC Kids untuk kalian daftar. Oke adik-adik, di Kids Altar kita bisa bertumbuh bersama, memuji Tuhan, kita punya komunitas, kita punya pelayanan. Pelayanan apa Kak? Masih kecil. Mendoakan, pelayanan memberi semangat, pelayanan memberikan sukacita karena sharing kalian yang lucu, yang wow, yang keren lah, pokoknya seru deh adik-adik. Segera yuk gabung di Kids Altar. Yang belum segera gabung, yang sudah baru setia. Sampai Tuhan Yesus datang.
Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy Sunday.